Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Intan Pramesti nomor siswa 112 untuk menampilkan video selama habituasi Latsar. Ngobrol sama yang daftaran, Kak. Saya mau bikin begini. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan koordinasi dan perencanaan aktualisasi bersama mentor. Keterkaitan kegiatan dengan nilai-nilai berakhlak yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. Gagasan aktualisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan dalam setiap langkah kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga kompeten, mampu mengembangkan diri dengan menyusun gagasan aktualisasi. Yang keempat harmonis, mampu menghargai pendapat, masukan dan arahan dari mentor. Yang kelima loyal, mampu menyampaikan gagasan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kinerja. Yang keenam, kolaboratif, melakukan kerjasama antar penulis dan mentor yang terjadi pertukaran ide dan saran. Kegiatan yang kedua yaitu mengidentifikasi alur pendaftaran. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, mengamati secara langsung proses pendaftaran pasien rujukan di IGD. Yang kedua, akuntabel, kegiatan dilakukan secara objektif dan sistematis. Yang ketiga, kompeten, mampu memahami secara langsung alur pendaftaran pasien rujukan. Yang keempat, loyal, melaksanakan observasi sesuai prosedur yang berlaku. Kegiatan ketiga yaitu menyusun format digital pendaftaran pasien rujukan. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, merupakan wujud upaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Yang kedua yaitu kompeten. Kegiatan ini mengembangkan kompetensi diri dalam bidang teknologi informasi. Yang ketiga yaitu adaptif. Pemanfaatan Google Form merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Yang keempat dan yang kelima yaitu harmonis dan kolaboratif, mencerminkan kerjasama antara peserta dan mentor dengan sikap saling menghargai, terbuka terhadap saran, dan menjaga hubungan kerja yang baik. Kegiatan yang keempat yaitu membuat program dengan Google Form serta menguji coba program. Kaitan dengan nilai-nilai berakhlak yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. Mendesain program dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna layanan yang mampu meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan. Yang kedua yaitu akuntabel. Penyusunan isi Google Form dilakukan secara jelas dan terstruktur agar data yang dikumpulkan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, loyal. Mampu mengidentifikasi potensi resiko sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Yang keempat yaitu kolaboratif. Penyusunan dilakukan bersama petugas pendaftaran sebagai bentuk kerjasama untuk menghasilkan format yang sesuai dengan kebutuhan yang optimal. Nilai yang kelima yaitu harmonis. Proses uji coba dilakukan dengan menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik antar pihak terkait. Nilai yang keenam yaitu adaptif. Kegiatan ini menunjukkan kesiapan dalam menerima masukan dan melakukan perbaikan sesuai hasil uji coba. Nilai yang ketujuh yaitu kolaboratif. Uji coba melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk kerjasama untuk memperoleh hasil yang optimal. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan sosialisasi program menggunakan barcode. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, mampu menjelaskan tujuan dan manfaat sistem digital sehingga pelayanan lebih cepat, ramah, dan tepat sasaran. Nilai yang kedua yaitu akuntabel, mampu menunjukkan fitur pencatatan dan barcode dengan data jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai yang ketiga yaitu kompeten, mampu mengoperasikan sistem, memahami prosedur, dan menyelesaikan masalah dasar untuk meningkatkan kualitas kerja. Nilai yang keempat yaitu harmonis, mampu berkomunikasi jelas antar petugas dan pasien sehingga mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Nilai yang kelima yaitu loyal, mampu memahami manfaat sistem bagi institusi dan pasien sehingga meningkatkan komitmen dan kebanggaan dalam tugas. Nilai yang keenam yaitu adaptif, mampu menerima dan menerapkan teknologi baru serta menyesuaikan alur kerja sesuai pembaruan sistem. Nilai yang ketujuh yaitu kolaboratif, mampu berkoordinasi lintas unit menggunakan alur rujukan digital dan notifikasi barcode untuk memperlancar kerjasama. Kegiatan yang keenam yaitu mengimplementasikan program. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketujuh yaitu melakukan evaluasi terhadap program. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, keempat harmonis, 5 loyal, 6 adaptif, dan 7 kolaboratif. Kegiatan 8
menyusun laporan hasil aktualisasi. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, ketiga kompeten, yang keempat harmonis, kelima loyal, enam adaptif, dan tujuh kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kita semua. Baik, saya akan memberikan statement terkait program perubahan ya yang dilakukan oleh teman-teman kita yang sedang laksar untuk saudari Intan ya, yang mengambil konsep tentang serdadu. Jadi intinya sebelum rujuk daftar dahulu ya. Jadi IGD RSPD itu sebagai pusat rujukan tertinggi ya di Angkatan Darat maupun di pelayanan masyarakat umum ya kan. Jadi menerima pendaftaran atau nilai-nilai rujuk dari rumah sakit di sekitarnya, dari yang tipe terendah sampai yang tertinggi ya. Jadi intinya harapannya selama ini sudah berlangsung, kalau di saat ini mungkin SPGDT, tapi harapannya ke depan adanya program perubahan ini dari teman-teman kita yang sedang melakukan dasar, terjadinya optimalisasi pendaftaran. Jadi pasiennya akan dirujuk, daftar dulu secara online nanti agar bisa mengurangi jam tunggu ya kan, memberikan dampaknya positif. Jadi mengurangi jam tunggu dan mengurangi efektivitasnya lebih baik. Jadi mengurangi seperti alur pelayanan pasien. Jadi saat pasien nanti datang sini sudah terdaftar, nanti tinggal langsung dilakukan pemeriksaan, anamnesis, langsung melakukan tindakan. Jadi tidak ada waktu untuk menunggu dulu atau daftar dulu. Ya mungkin itu sebenarnya target dari saudara Intan untuk melakukan perubahan seperti ini. Ya kan, intinya satu, harapan dari Mbak Intan mengurangi waktu tunggu, meningkatkan efektivitas pelayanan, jauh dari nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh siswa-siswa latsar ini. Ya, jadi intinya berorientasi pada pelayanan, satu targetnya. Terus akuntabilitas ya kan, dan kompeten, dan sistemnya kolaboratif. Berarti ini maksudnya sistem kolaboratif ya, dalam memberikan pelayanan optimal agar nanti pasien saat dirujuk sudah bisa langsung terinput atau sudah tidak menggunakan waktu lama, sehingga akan dilakukan tindakan pelayanan. Karena mohon maaf, kalau menunggu lama dengan mengantar pasien sakit sepertinya mungkin agak jenuh, nanti akan terjadi risiko kompeten lebih tinggi ya. Kemudian harapannya program ini dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan menghasilkan pelaksanaan kualitas yang lebih tinggi, lebih baik, ya kan? Sehingga nanti mungkin ada sosialisasi, ya. Sosialisasi ini harapannya berjalan dengan baik, minimal dikerjakan 1 bulan dan dievaluasi 3 bulan, gitu ya. Nanti untuk alur penyempurnaannya sambil berjalan, harapannya seperti itu. Minimal kita mengurangi dulu di awal, karena ini proses orientasi atau proses belajar, mengurangi yang mungkin terjadi kepadatan saat kita menerima pasien-pasien dari luar atau rujukan. Itu mungkin harapannya untuk Mbak Intan. Nanti kalau bilang ada alur yang harus diperbaiki, sistem yang harus diperbenahi, ya tidak menutup, jadi harus menerima lebih baik lagi ya. Harapannya ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi resiko yang tadi telah saya sampaikan, dengan tujuan yang harapkan Mbak Intan dan memberikan pelayanan lebih baik lagi di IGD RSPD Subroto. Demikian teman dari saya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Testimoninya ini yang dari rumah sakit perujuk, bagaimana dengan adanya program Serdadu ini? Boleh dijelaskan? Selama mulai ada program Serdadu ini sih penanganannya jadi lebih cepat, terus juga lebih efisien. Jadi kayak nggak ada keterlambatan dalam menangani pasien. Dan juga alurnya lebih efektif sih karena udah terdata dari awal kan. Mungkin gitu kan. Oh iya, siap. Terima kasih. Oke. Setelah adanya program Serdadu dari Mbak Intan untuk pendaftaran pasien rujukan lebih cepat, sehingga untuk penanganan pasien-pasien rujukan juga lebih tepat, lebih efisien waktunya. Jadi sebelum pasien itu datang sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh pendaftaran. Kita ambil data dari program Serdadunya Mbak Intan. Oh iya, baik. Jadi lebih efisien ya tugasnya ya, dan pasien tentunya lebih cepat tertangani. Semoga nanti setelah program lancar ini selesai pun program Serdadu bakal tetap dijalankan ya Mbak Intan. Terima kasih Anila atas testimoninya. Bye.